Halo guys, bertemu lagi bersama aku. Nggak, cut. Perkenalkan, nama saya Dr. Fikri dan saya lagi ngebajak channel istri saya. Nah, di konten kali ini saya mau memberikan sedikit informasi dan juga edukasi kepada kalian tentang suatu penyakit yang bisa merusak dan juga menghancurkan generasi penerus bangsa kita. Mau tahu apa itu? Ya, TB dan juga HIV. Nah, dua penyakit ini merupakan penyakit menular yang semua pengobatannya ditanggung oleh pemerintahan kita. Nggak tanggung-tanggung, dari tahun 2013 sampai tahun 2014, pemerintahan kita telah mengeluarkan dana sebesar 400 miliar rupiah hanya untuk menangani penyakit-penyakit ini. Orang yang menderita penyakit ini diwajibkan meminum obat dalam jangka waktu yang sangat lama. Terlebih untuk penyakit HIV, orang yang mengalaminya harus meminum obat setiap hari bahkan sampai dia meninggal. Terdengar horor bukan? Nah, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, sebuah penyakit yang disebabkan karena virus. Terdengar sangat familiar bukan mendengar kata virus? Ya, seperti virus-virus yang lain, seperti virus corona, COVID-19. Kamu percaya akan itu? Harusnya kalau kamu percaya akan penyakit HIV, kamu juga percaya akan COVID. Oke. Back to topic. Nah, penyakit HIV ini dia menyerang sistem imun kita, atau lebih tepatnya sistem imun yang bernama sel CD4, di mana CD4 ini bertugas seperti layaknya kurir, di mana kurir tersebut bertugas untuk mengirimkan informasi ke sebuah pabrik yang disebut pabrik limfosit. Nah, pabrik limfosit ini bertugas untuk menghasilkan obat atau kita sebut antibodi. Nah, antibodi ini berguna supaya ketika ada infeksi yang masuk, ya baik itu infeksi bakteri, jamur, virus, itu bisa dibunuh oleh antibodi kita. Tapi saat kita terkena HIV, otomatis si kulit tersebut tidak bisa lagi berfungsi. Akibatnya apa? Sel limfosit kita atau yang kita sebut pabrik tadi tidak bisa mengeluarkan obatnya atau antibodinya. Lantas bagaimana cara menanggulanginya? Kalau untuk urusan obat kita serahin aja lah ya pada ahlinya, pada para dokter. Nah, untuk upaya pencegahannya kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara kalian mengetahui tata cara penularannya. Penularan HIV itu hanya melalui organ-organ tertentu saja atau cara-cara tertentu saja. Yang pertama dari darah ke darah, seperti penggunaan jarum suntik secara bergantian. Kemudian berhubungan secara bebas dengan cara berganti-ganti pasangan tanpa pengaman. Terlebih kalau dia melakukan berhubungannya dengan sesama jenis, di mana hubungan sesama jenis lebih meningkatkan resiko untuk terjadinya penularan HIV. Tapi kalau kalian terlanjur terkena penyakit ini, yang harus kalian lakukan adalah kontrol secara teratur kepada dokter yang bertanggung jawab terhadap penyakit ini. Yang kedua, minumlah obat secara teratur dan ikuti petunjuk-petunjuk atau langkah-langkah yang dianjurkan oleh dokter. Dan kalau ada sanak keluarga kalian yang terkena penyakit ini, kalian diharuskan untuk mendampingi, jangan malah dijauhi, karena yang harus kalian jauhi atau benci itu bukanlah orangnya, tapi perilaku yang salahnya. Nah, dari tadi kita udah ngobrolin dari mulai mekanisme sampai upaya pencegahan. Lantas, bagaimana kita mengetahui gejala-gejalanya? Nah, ini aku cerita langsung pengalaman aku ketika kemarin ada pasien yang mengidap penyakit HIV. Nah, awalnya anak usia 20 tahun yang bekerja sebagai salah satu karyawan di sebuah minimarket ternama di Indonesia tiba-tiba datang dengan keluhan demam yang tidak kunjung hilang dan tidak diketahui penyebabnya kurang lebih 2 bulan. Kemudian dia juga menderita influenza atau batuk pilek yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Ditambah dia mengalami diare setiap kali dia pergi ke kamar kecil. Nah, hal ini membuat saya curiga dan melakukan anamnesa lebih teliti lagi. Kemudian saya lanjutkan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya ya positif untuk HIV-nya dan sifilisnya juga positif. Melihat hasil laboratoriumnya, si pasien yang tadinya dia tidak mau bercerita secara lengkap, sekarang dia bercerita bahwa dia telah melakukan hubungan di luar batas normal manusia. Dia telah melakukan hubungan sesama jenis.
Nah, setelah kita mengetahui bagaimana dia tertular, akhirnya dia bersedia untuk melakukan pemeriksaan penunjang medis lainnya. Nah, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa satu generasi muda Indonesia telah rusak masa depannya. Dia harus meminum obat setiap hari sepanjang hidupnya. Penyakit kedua yang bisa merusak atau mengganggu generasi penerus bangsa kita adalah penyakit TB. Walaupun tidak semenakutkan penyakit HIV, penyakit TB merupakan penyakit menular yang paling banyak diidap di Indonesia. Dan di dunia sendiri, Indonesia menempati urutan kedua setelah negara India. Penyakit TB ini merupakan penyakit yang sangat sukar sekali untuk disembuhkan. Apalagi kalau penanganannya yang tidak tepat dan juga kesadaran masyarakat akan penyakit ini cenderung relatif rendah. Nah, penyakit TB ini merupakan penyakit yang disebabkan karena suatu bakteri yang disebut dengan bakteri tuberkulosa. Karena ini disebabkan karena bakteri, artinya dia bisa dibunuh oleh antibiotik. Masalahnya, antibiotik yang diminum bukan cuma satu. Banyak antibiotik yang harus diminum dan diminum dalam jangka waktu yang lumayan lama, yaitu paling sedikit 6 bulan. Kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan di sini. Terlebih untuk kepatuhan minum obat, untuk mengenali gejala, dan untuk mencegah adanya resistensi. Resistensi adalah keadaan di mana antibiotik tidak bisa lagi membunuh bakteri. Dan kalau resistensi itu terjadi semakin banyak, maka obat yang digunakan juga akan semakin banyak. Terlebih, waktu yang dipergunakan untuk meminum obat tersebut juga lebih lama lagi. Jadi, bukan hanya kerugiannya di waktu saja, bukan di obat saja, tapi biaya yang cukup membengkak. Dan fakta yang lebih mencengangkan lagi, bakteri TB ini bisa hidup di orang yang sehat tanpa menimbulkan gejala atau yang kita sebut TB laten. Nah, perlu pemeriksaan khusus untuk mendiagnosis penyakit ini. Tapi kalau udah ada gejala khas TB seperti batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdarah, atau berat badan yang turun, segera periksakan diri anak ke dokter puskesmas atau rumah sakit. Semua pengobatannya diberikan secara gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu tadi 2 penyakit yang bisa merusak atau mengancam generasi penerus bangsa kita. Walaupun akhir-akhir ini karena kemajuan teknologi ada suatu penyakit yang paling banyak merusak generasi penerus bangsa kita. Apa itu? Ya, judi online alias judi patologis. Mau tahu penjelasannya? Next kita bahas di episode selanjutnya. Bye-bye.